Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Zakiyatun Zuhra dengan NIM 2302060095 akan membahas materi tentang yang berjudul tentang lafaz, matuk, dan mafhum. Berbicara mengenai ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran, sebenarnya tidak semuanya memberikan pemahaman secara jelas. Jika ditelusuri makna yang terkandung dalam setiap ayat, ternyata banyak sekali ayat yang masih membutuhkan penjelasan lebih mendalam mengenai hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya mencoba untuk membahas matuk dan mafhum seperti ditugaskan kepada saya. Di dalamnya, saya akan membahas mengenai matuk dan mafhum yang semoga dapat memudahkan untuk memahami hukum atau makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun rumusan masalah dalam pembahasan materi ini adalah apa definisi mantuk, apa definisi mafhum, dan apa macam-macam contoh dan penerapannya dalam Al-Quran. Langsung saja, apa itu pengertian matuk dan mafhum? Matuk ialah berasal dari bahasa Arab naqata yantiqu yang artinya berbicara, berkata, dan mengucapkan. Sedangkan mafhum ialah kata berasal dari bahasa Arab fahama yafhamu yang berarti memahami. Sedangkan menurut istilah makna yang ditujukan oleh lafaz yang tidak disebutkan pada lafaz tersebut. Contoh dari ayat mafhum yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya hukum yang tersurat dalam ayat di atas adalah larangan mengucapkan kata kasar dan menghadi orang tua. Dari ayat itu juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang dapat menyakiti orang tua. Nah, berikut juga ada jenis-jenis mantuk. Yang pertama ada mantuk nas. Mantuk nas ialah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Contohnya seperti dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah di atas menjelaskan tentang kewajiban salat dan zakat. Dalil tersebut tidak bisa ditakwil atau dijelaskan lagi karena ayat tersebut sudah jelas dan tidak ada kesulitan untuk memahami kandungan hukum dan mengartikannya. Yang kedua yaitu ada matuk zahir. Matuk zahir ini memungkinkan dua makna dari satu lafaz, tetapi salah satu dari makna tersebut segera dipahami ketika diucapkan. Contohnya ada dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut. Faman iqtarra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, lafaz baghin digunakan untuk dua makna. Yang pertama al-jahil yang berarti bodoh atau tidak tahu, dan yang kedua ada az-zalim yang berarti melampaui batas. Namun arti yang kedua yaitu az-zalim atau melampaui batas lebih tegas sehingga makna inilah yang kuat, sedangkan makna yang pertama lemah. Selanjutnya ada macam-macam mafhum. Yang pertama ada mafhum muwafaqah. Mafhum yang apabila hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam lafaz itu cocok atau sesuai dengan yang disebutkan dalam lafaz tersebut tidak berlawanan. Contohnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, haramnya memukul orang tua dan hal-hal yang menyakiti orang tua. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah. Atau mafhum muwafaqah dari kata dalam ayat adalah haram mencaci, menghina, dan memukul. Nah, selanjutnya ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah hukum tempatnya tidak ada batasannya, maka ia mempunyai pengertian yang berbeda. Contohnya ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu diantaranya yang pertama, matuk adalah arti yang diperhatikan oleh lafaz yang diungkapkan, yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Kedua, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak disebutkan pada lafaz tersebut. Ketiga, matuk dan mafhum memiliki jenisnya masing-masing yang sudah tentu membantu umat untuk menerjemahkan Al-Quran. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.